Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang masa pemerintahan Gus Dur. Stay tune. Pada tahun 1999 dilakukan sidang paripurna. Gus Dur berhasil menjadi Presiden Indonesia yang keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Mereka dipilih pada tanggal 20 Oktober dan dilantik pada tanggal 21 Oktober. Oke, kita akan mengumumkan atau memungut suara untuk hasil pemilu ini. Yang pertama, suara pertama adalah Gus Dur. Ya. Suara kedua oleh Megawati. Suara ketiga Gus Dur. Ya. Suara keempat Gus Dur. Ya. Dengan ini Presiden RI keempat adalah Abdurrahman Wahid. Ya. Dengan wakil presidennya Megawati Soekarno Putri. Kebijakan masa pemerintahan Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di awal pemerintahan Gus Dur, ia membubarkan dua departemen, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, demi merampingkan struktur pemerintahan. Uang rakyat. Bisa makan banyak kita nih, makan uang rakyat. Woi, kalian Departemen Sosial Korupsi. Ngapain kalian? Bubar semuanya. Seiring dengan pembubaran kedua departemen tersebut, Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 26 Oktober 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP pada tanggal 23 November tahun 2000. Pembentukan departemen ini dianggap strategis mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam di laut yang sangat kaya yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintahan sebelumnya. Memisahkan TNI dan Polri. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian, saat pemerintahan Gus Dur, TNI dan Polri dipisahkan kembali dengan tujuan agar mereka dapat fokus terhadap fungsinya masing-masing, dengan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertugas menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Selanjutnya, kebijakan amandemen UUD 1945. Pada pemerintahan Gus Dur, MPR melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ini sesuai dengan agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kemudian, menyelesaikan kasus KKN pada masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Gus Dur kembali membuka kasus KKN pada tanggal 6 Desember tahun 1949 yang pada hasilnya Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus KKN tersebut. Kebijakan Gus Dur dalam HAM. Presiden Gus Dur dikenal sebagai orang pluralis. Beliau mendukung keberagaman dan membela hak minoritas keturunan Tionghoa dengan mengakui Konghucu sebagai agama dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, Woi, Cina lu ngapain Cina? Woi, Bang, kita bubar bang. Ayo bubar. Apakah saya manusia berdosa ini boleh ikut join? Boleh, silakan. Kita langsung nyanyi aja ya. Iya. Ini aku percaya. Presiden Gus Dur juga mengubah nama Papua. Pada masa Orde Baru,
nama Papua diubah menjadi Irian Jaya. Kemudian, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, Presiden Gus Dur mengembalikan namanya menjadi Papua. Pada masa akhir pemerintahan Gus Dur, ia sempat membukukan MPR dan DPR. Juga ia membukukan Partai Golkar karena dianggap warisan Orde Baru. Masalah dalam pemerintahan. Yang pertama, Gus Dur diduga terlibat KKN. Yang kedua, pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesman Handi. Yang ketiga, pencopotan Kapuspen Hankam Marjen TNI Sudrajat. Konflik Gus Dur dan MPR dan DPR adalah skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Gus Dur mengeluarkan dekret presiden dan pada akhir pemerintahannya dekret Gus Dur ditolak MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001 berlangsung sidang istimewa MPR dan Presiden KH Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi berdasarkan MPR nomor 11 tahun 2001. Turunkan Gus Dur, turunkan Gus Dur, turunkan dia. Turunkan Gus Dur. Turunkan Gus Dur. Saya sebagai Abdurrahman Wahid akan turun dari jabat. Ya, turunkan dia. Ya. Salah, Cen. Dia datang langsung. Wah, Dia uang rakyat. party kita kalau begini. Mantap ya. Mari kita coba. Aduh, Aduh, siapa? woi, ini korupsi ya? Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin kami di sini akan Gak ada kancing mana nih? Halo, kami dari kelompok 3 akan membuat video parodi. Kok parodi sih?